Gue melihatnya industri kreatif ini adalah potensinya gede banget gitu ya. Indonesia punya market lah. What time is it? It's Take It Out Time. Kita ngomong mengenai industri kreatif ya saat ini ya. Nah, menurut pandangan lu pribadi ya gitu, industri kreatif yang ada di Indonesia ini itu seperti apa sih gitu, dan gimana gitu menurut lu industri kreatif ini sekarang ini? Industri kreatif ya. Sebenarnya ini pertanyaan sering banget gue dapet gitu. Gimana pandangan Anda terhadap industri kreatif saat ini? Yang akhirnya tuh ngebuat gue nganalisis, gue nggak bisa nge-statement dong kalau gue bagus gitu. Gue lihat coba datanya dari data pemerintah, ternyata kontribusi pendapatan negara untuk industri kreatif dari industri kreatif itu tinggi banget. Berarti industrinya hidup. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah bisa hidup atau nggak di industri, bisa banget, karena pendapatan negara dari industri kreatif itu besar banget. Gue lupa exact numbernya berapa, cuman dia masuk top 5 kok di Indonesia ya. Dia masuk top 5. Gue melihatnya industri kreatif ini adalah potensinya gede banget gitu ya. Indonesia punya market lah. Dan Indonesia ketika punya market berarti bakalan ada industri. Ketika ada industri berarti butuh bergerak industrinya dengan sentuhan-sentuhan kreatif. Karena sebagai sebuah cara untuk bisnis mau di-develop, kita harus kreatif. Komunikasi harus di-develop, kita harus kreatif. Penyampaian produk dan lain-lain, kan dulu iklan aja. Sekarang kan seru nih, ada bisa ngobrol-ngobrol kayak gini dan lain-lain kan. Gede banget potensinya sebenarnya industri kreatif, dan peminatnya juga banyak. Gue melihatnya ya industri kreatif di Indonesia sekarang. Apakah ada kurangnya? Ada. Regulasinya juga masih belum clear. Para pemain-pemainnya juga masih belum clear. Gue melihat industri kreatif tuh sebenarnya ada di area itu. Kenapa growth banget? Itu kekurangannya. Kenapa growth banget? Karena kalau dulu ya, teman-teman di rumah nih, kalau dulu tuh kita ngobrolin bisnis tuh core value-nya tuh biasanya ada di business value sama di teknologi. Kreatif tuh dulu disebutnya tuh added value kalau gue salah. Dulu gue awal-awal belajar tuh, kalian harus kreatif karena kreatif itu bisa memberikan nilai tambah katanya gitu kan. Makin sini gue ngelihat kreatif tuh that's not only the added value tapi core value juga. You name it lah. Apa yang nggak pakai kreatif sekarang? Benar. Jadinya kaku kan. Butuh lah kreatif juga, bukan hanya mengenai karya. Pandemi lagi susah, bisnis pivot dan lain-lain bergeser, dan itu kreatif gitu. Nah itu. Jadi gue melihat industri kreatif Indonesia potensinya gede karena kita punya market ya. Kita punya market itu kita menang Indonesia tuh di situ. Cuman untuk maju ke arah sana perlu semua pihak yang bergerak lah, pemainnya, regulasi dan lain-lain. Jadi orang-orang yang bekerja di industri ini itu juga bisa terjamin ke depannya gitu. Karena masih belum clear lah masalah regulasinya. That's why sampai kalau misalnya kalian tanya kenapa Maika, tadi kan awalnya kita motion studio. Terus kita akhirnya punya disiplin lain lah. Kita ada production, and then kita ada branding house juga dan lain-lain. Karena kita pengen bikin ekosistem sendiri nih, karena somehow dulu agak susah untuk kolaborasi tuh, dulu masih susah banget. Mungkin kita di-disrupt, diakselerasi kolaborasi dengan era pandemi itu, jadi akhirnya kolaborasi. Kita bikin ekosistem karena kita pengen start dulu di ekosistem kita bisa coba menerapkan apa yang menurut kita industri kreatif tuh flow-nya harusnya seperti ini. Jadi kita buat di ekosistem kita dulu. And kita juga bring nama campaign-nya itu buat campaign itu Nusantara for Global. Waduh, sesuai dengan rencana pemindahan ibu kota juga nih. Oh iya, namanya Nusantara for Global. kita bikin campaign itu dari 2016. That's interesting sih. Ya, kita campaign apa yang jadi core, kalau ditanya apa yang jadi core Maika, Nusantara for Global, karena kita yakin talent Nusantara gitu ya, nggak kalah kok, bagus ya, bagus kok gitu kan. Jadi dan kita juga yakin akan hal itu. Jadi itu yang kita bawa dari 2016. Kemarin ibu kota namanya Nusantara ya? Nusantara juga ya gitu. Pas. Menarik sih ya Bro Chris, karena tadi yang gue tarik beberapa garis bawah ya, tadi diceritakan oleh Bro Yuda. Salah satu pro-nya adalah industri kreatif market di Indonesia sangat-sangat besar sekali ya untuk ini ya. Dan cuma memang tentu kontranya adalah tadi ada batasan-batasan regulasi ya yang mungkin tidak bisa sefleksibel atau secepat itu untuk beradaptasi ya untuk ini. Ya, jadi mungkin kalau bisa dibilang harapannya Bro Yuda sendiri untuk dunia industri kreatif di Indonesia adalah supaya
mungkin pemerintah bisa lebih support kali ya ke arah regulasi, sehingga akhirnya nanti banyak sekali mungkin dari para pemain-pemain kreatif industri yang mungkin kecil-kecil bisa lebih berkembang begitu. Exactly. Jadi ya nggak cuma pemerintah sih, para pelakunya juga ya, pelakunya juga lebih banyak berasosiasi dan ngobrol dan lain-lain ya, karena kalau ngobrol ini kita misalnya bisa satu episode sendiri nih, regulasi industri kreatif tuh karena gue concern juga. Yes. Karena ini kan industri di mana kita bertumbuh secara profesional, secara rasa ya. Ini tempat kita bertumbuh, tempat orang juga mencari rezeki gitu ya. Dan yang tadi kita bilang potensinya gede. Kalau nggak kita coba bebenah gitu ya, gimana cara kita main di industri ini, gue takut aja ke depan industrinya fraud, bukan flop. Tapi ya yang grow tuh cuman kalangan-kalangan tertentu aja. Gitu loh. Sedangkan sebenarnya pengennya kan kalau bisa ya growth-nya bareng-bareng. Ada satu yang menarik nih Bro Frans. Jadi saya juga mungkin sedikit penasaran nih dari Bro Yuda seperti apa pendapatnya. Kita tahu bahwa sekarang dunia kreatif sangat terbantu dengan hadirnya teknologi blockchain misalnya begitu. Kita ngomongin soal misalnya kayak misalnya pembajakan dan lain itu bisa di solve dengan blockchain. Kira-kira dari sudut pandang itu gimana Bro Yuda? Web3 ya. Nah, blockchain mulai NFT, crypto dan lain-lain ya. Intinya gini sih sebenarnya. Kita memasuki abad di mana teknologi itu gila banget. Hampir udah bukan lagi, benar kata lo tadi, bukan lagi gadget dan teknologi itu bukan lagi tambahan hidup manusia, cuman udah jadi bagian hidup manusia gitu kan. Itu satu. Kedua, dari ini mengakibatkan kecepatan perubahan dunia dengan teknologi itu gila banget. Tadi gue sempat ngobrol sama Chris sama Frans. Gue sempat ngobrol sama Frans. Gue tuh sekarang kalau ketinggalan sebulan aja nggak buka source ilmu tentang kondisi dunia tuh berasa bodoh banget. Gitu, termasuk masalah blockchain ini ya, Web3 ini. Interesting sih karena kan startnya sebenarnya dari crypto ya. Ya, kita ngomongin Web3, Metaverse, crypto, NFT dan lain-lain. Gue ngelihat potensinya itu besar sekali. Karena ini kan community driven ya. Community driven yang kenapa ada NFT dan lain-lain, biar crypto ini bisa dijadikan sebuah aset yang digunakan untuk diperjualbelikan. Gue melihat potensinya sangat besar untuk kita bisa tap in ke sini karena dunia kan semakin borderless ya, jadi kayak udah nggak ada batas-batas dengan teknologi. Nah, Maika juga coba untuk ngambil peranan lah dari apa yang kita bisa itu untuk bantu atau untuk berkontribusi di pengembangan Web3 itu seperti apa. Banyak banget project-project seru yang berkaitan dengan Web3 sebenarnya, NFT dan lain yang Maika juga lagi coba jalanin, diajak sama partner-partner juga di level internasional dan seru-seru banget. Alright, jadi Maika udah cemplung nih ke dunia Web3 ya? Iya, jadi sebenarnya sebelum rame itu kita sempat coba develop platform seperti, cuman namanya bukan Metaverse. Cuman dulu kita tuh punya bayangan secara virtual tuh kita punya area untuk kita berinteraksi. 1 tahun sebelum COVID. Itu masih di idea banking. Kita kan kalau di kantor tuh ada, idea banking kita mimpinya apa ya? Terus punya ide gila apa tuh kita banking tuh di situ. Terus kita sempat bikin juga prototype-nya. Terus COVID, and then tiba-tiba Facebook berubah jadi Meta. Kok mirip ya sama yang kemarin gitu kan? Ya udahlah lanjutin aja. Terus juga di industri kita kenal sama beberapa teman-teman yang lagi into banget. Malah kita belajar dari mereka. Kita belajar dari mereka yang pada bikin NFT, pada bikin community dan lain-lain. Akhirnya dipaksa belajar dengan cepat gitu. Web3 ini perkembangannya gila banget sih dalam waktu yang singkat tuh. Super cepet. Ya balik lagi adaptasi sih, Mas. Benar-benar. Yang ngomong soal adaptasi, kita juga itu menjadi core value-nya HP ya sekarang ya. Jadi selain adaptasi, kita juga selalu mengedepankan inovasi. Jadi memang banyak sekali feature-feature tambahan yang terus kita kembangkan untuk bisa mengejar betapa cepatnya perkembangan teknologi. Setuju ya, Bro? Benar, setuju sekali ya. Karena memang sekarang ini teknologi berkembang sangat cepat dan dengan adanya pandemi ini mengakselerasi lebih cepat lagi ya. Jadi benar-benar penggunaan teknologi itu tadi seperti yang Bro Yuda bilang udah is not istilahnya memang udah menjadi satu bagian di antara kita gitu. Bukan lagi istilahnya add-on lagi atau apapun itu semuanya ya. Butuh device yang benar-benar ngedukung lo gitu. Karena lo lambat dikit ketinggalan ya. Oke. Nah, sekarang waktunya kita coba main game ya di ini. Nah, kali ini kita seru-seruan nih. Sekarang kita ada segmen baru ya bernama Take This Out ya ininya kita. Nah, gua akan memberikan 5 buah gambar. Nanti di bawah kalian itu ada sebuah papan untuk menjawab yes atau no ya. Jadi gue akan memberikan 5 buah gambar
yang gua close up ya. Nanti gua akan close up dari Ini? dekat ya. Ya, jadi nanti di gambar itu kalian akan tebak apakah itu merupakan gadget atau bukan. Ya, gua akan close up gambarnya ya. Jadi nanti Oke. kalian akan nih. Kalau kalian jawab dengan benar akan mendapatkan 1 bonus poin ya, akan dapat 1 poin. Dan Oke. akan mendapatkan bonus pertanyaan. Kalau kalian jawab pertanyaan tersebut dengan benar, kalian dapat lagi tambahan 1 poin lagi. Ya. Oke. Jadi sekarang ini ceritanya Bro Yuda sama Bro Chris nih ya istilahnya ya. Oke. Coba ya kita seru ya. Siap, Kita siap. main-main istilahnya untuk ini gitu. Ini Oke, hadiahnya liburan ke Bali ya kan? Benar sekali. Nanti kita bisa dapat liburan kembali. Tapi virtual mas. Iya, Iya, virtual. virtual. Udah banyak ya itu. Di metaverse paling. Oke. Oke, let's go. Nah, kita mulai untuk pertanyaan gambar pertama ya, bukan pertanyaan gambar pertama. Nah, Oke. Menurut kalian gambarnya ini apakah gadget atau bukan? Ini biasa suka ngeselin yang gini pas di zoom coba out ya. jadi. Gambarnya gadget atau bukan? Oke. Siap-siap ya. Pulpen 3, itu kayaknya. 2, 1. Oke. No. Jawabannya adalah it's a gadget. stylus. Oke ya. Iya. Jadi 0 point and 0 point ya untuk saat ini ya. Ini yang gambar pertama. Oke. Oke. Tricky ya, tricky. Tricky dong. Kalau nggak tricky, ini dong kurang seru dong kayak gitu. Oke. Oke. Gambar yang kedua. Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Lihat lagi dong bro. Lihat lagi. Oke, lihat lagi. Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Bro Yuda jawab. Oke. Gimana Bro Chris? No. Oke ya. Bro Chris jawab no. Jawabannya adalah it's not a gadget. It's not a gadget. Oke, ini Gua adalah kira sebuah ini apa handycam gitu. Nah, oke. Ini adalah sebuah botol aqua. Jadi yang benar adalah 1 poin. Bro Chris. Oke, nah, gua akan memberikan sedikit bonus pertanyaan ya. Kalau Bro Chris bisa jawab, maka Oke. akan mendapatkan tambahan lagi. Oke. Nah, strap yang ada di gambar ini, ya, itu berbahan silikon. Oke. Pertanyaannya adalah siapa penemu silikon? Ya, gua kasih tebakan nih. Gua kasih tebakan ya. Jadi Susah sekali ya. Susah, kalau kegampangan nggak bisa berangkat ke Bali virtual tadi. gitu ya. Oke, nah opsi yang pertama ya, A adalah namanya Silly Saverio. Oke, penemu silikon. Apakah A Silly Saverio? B Muslikon Gustavo. Oh, namanya udah mulai susah-susah ya. Ini tadi Silly Saverio, Muslikon Gustavo. Yang B, C Johannes Jacob Berzelius, atau D Saxverius Volta. Gue tahu lu nggak tahu jawabannya jadi dia lu langsung nebak-nebak. Oke. C. Iya. Johannes Jacob Berzelius. Yes. Kenapa lu pilih itu? Intuisi aja. Intuisi. Oke, jawaban lu benar sekali. Yeay. Lu dapat 2 poin nih totalnya ya. Siapa tadi? Jadi penemu silikon adalah Johannes Jacob Berzelius ya. Berzelius itu dianggap sebagai dianggap bersama dengan Robert Boyle, John Dalton dan Anatole Lavoisier itu sebagai salah satu pendiri kimia modern. Dan tentunya beliau adalah yang membuat atau menciptakan berbahan silikon yang kita pakai seperti strap yang ada di botol. sini ya, ada di botol seperti Iya, ini. karena A dan B itu pasti jebakan karena kan silih-silih gitu Iya, kan. Terus iya. D itu volta kan, which is bukan. Jadi ya C. Oke. Gitu. Bagus. Kirain cuma tebaknya karena paling panjang itunya. Enggak. Ya, oke. Dianalisa. Gambar yang ketiga. Oke. Baiklah, ini adalah gambar yang ketiga. Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Oke, 3, oke, 2, 1, oke ya. Jawabannya dari Bro Chris adalah yes, jawaban Bro Yuda adalah no. Jawabannya adalah is yes, is a gadget ya. Ini adalah sebuah smartwatch ya, yang ininya gitu. Jadi Chris mendapatkan another 1 point bonus lagi ya. Ini bisa Oke. aja kayak gue foto strap kamera. Wah ini kamera nih, pas di zoom out kamera teman nasi kuning. Nah, benar sekali. Ngeselin, Iya. Ngeselin. Tentunya ini beberapa pertanyaan menjebak seperti ini. Oke, nah, gua kasih lu bonus pertanyaan lagi ya. Oke. Oke. Pertanyaannya adalah gambar di atas ini yang tadi lu lihat ini kan adalah sebuah smartwatch, ya kan? Nah, pada tahun berapa jam tangan dengan LCD itu diperkenalkan? Ya, jam tangan dengan LCD itu diperkenalkan. Oke, gua kasih pilihan lagi, pilihan ganda ya. A 1970. B 1977, C 1995, dan D tahun 2000. Ya, tahun 70, tahun 77, tahun 95 dan tahun 2000. Yang jam Casio itu udah LCD bukan ya? Bukan ya? Bisa jadi. Definisi LCD itu seperti apa ya? Yang sudah digital pokoknya. Oke.
Apa menurut? Tahun 95 mungkin. Tahun C. 95. C. Jawabannya salah ya. Ya. Jawabannya adalah di tahun 1970 itu sudah diperkenalkan jam tangan dengan LCD ya. Smartwatch itu pertama kali dari Intel dan Microma Universal itu tahun 1970. Wow. Itu dipercaya sebagai awal tahun kemunculan smartwatch. Oke. Tahun 1970. Nah, itu pertama kali menarik ya. Jadi bahkan is way beyond sebelum tahun yang seperti kita tahu sekarang ini ya gitu. Komputer zaman waktu itu juga gede-gede. Masih ya? gede-gede Masih gitu. Ini udah bikin. Tapi sudah ada jam prototyping. tangan untuk dengan LCD ya. sebenarnya. 1970. 1970. Oke. Mungkin jam digital kali ya maksud LCD-nya. Yes, benar Iya, iya. sekali Oh, ya. oke. Oke. Nah, Oke, oke, oke. sekarang posisi terakhir adalah Chris dengan poin 3 ya, 3 Kalah poin. telak nih gue. Bro Yuda masih kosong nih, kayaknya harus menyelip nih kalau kayak gini nih ya. Oke. Biasanya ada satu pertanyaan terakhir nilainya 100. Iya. Ah, Yang menentukan benar. yang menentukan ya untuk ini ya gitu. Oke, nah sekarang gambar yang keempat. Oke, pertanyaannya sama. Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Gunakan intuisi Anda, saudara-saudara. Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Jawabannya bukan dan bukan. Dan jawabannya adalah it's a laptop HP Omen ya. It's a laptop HP Omen. Ya, ini adalah sebuah laptop HP Omen. Jadi memang kalau kita close up seperti ini, kita Tadi tidak di zoom itu yang mananya sih ini berarti? yang di zoom adalah angkanya ya. Kirain ini loh kayak Oh, iya. yoga mat gitu loh. Iya, Kayak iya. yoga mat. Oke ya. Oke, jadi berarti tidak ada yang bertambah poin ya, dan sekarang adalah untuk gambar terakhir. Kok gue nggak jago ya main beginian? Nilai 100 ya ini ya. Jiwa-jiwa kompetitifnya mulai lahir. Tadi poin terakhir adalah Bro Chris 3, Bro Yuda kosong ya. Oke. iya. Sekarang ini memasuki double point. Oke, pertanyaan gambar terakhir ini masuki double point. Pertanyaannya sama. Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Jawabannya dua-duanya yes ya. Yakin nih? Yakin. Ya deh. Yakin ya? Iya. Hah? Yakin. Ini adalah sebuah disket. Gadget Ya? dong. Gadget dong. Teknologi kan? Teknologi, benar. Tapi apakah dia berupa gadget? Gadget. Ya? Apa harddisk eksternal Iya. gadget kok? Gadget lah. Hah? Gadget nih? Gadget lah. Gadget nih, kita Gadget. sepaham nih. Sepaham, Oke ya. sepaham. Zaman gue SMP ini gue bawa-bawa nih. Benar sekali ya. Ini termasuk dalam gadget ya. Walaupun dia merupakan input device ya, kategorinya lah sebagai peripherals, ini adalah gadget. Jadi skornya adalah 2 untuk Bro Yuda dan 5 untuk Bro Chris. Ya, Nah, yang penting nggak 0-0 banget lah. oke. Nah, sekarang kita masuk dalam bonus pertanyaan Oh, ya. ada lagi nih? bonus pertanyaan nih. Oke. Nah, tadi karena Bro Yuda yang paling cepat tadi angkat dulu ya untuk baik. ini, Oke. berarti gua akan memberikan kepada Bro Yuda ya untuk ini gitu. Gimana? Oke. Pertanyaannya adalah tadi kan kita udah lihat barang tersebut merupakan disket ya untuk ini ya. Jadi kita kalau orang-orang zaman dulu kita kasih tahu ya, mungkin anak-anak zaman now udah nggak kenal lagi disket ya seperti itu ya. Nah, berapakah memori yang bisa disimpan di dalam sebuah disket ketika pertama kali dikeluarkan di tahun 1970 ya? Gua kasih pilihan lagi ya, pilihan ganda ya. A. 8 kilobyte, 8 KB kilobyte ya. B. 80 kilobyte, 80 KB. C. 8 mega, 8 megabyte. Oke. D. 80 megabyte. Jawaban lo apa? 8 KB, 80 KB, 8 MB, atau 80 MB? C sama D itu nggak mungkin. Sehingga gue disket paling gede 32 deh. Nggak tahu sih. C sama Oke. D itu nggak mungkin. Berarti Oke. antara A sama B. Nah. Tadi 8 sama Dan 80. 8 kilobyte disket. Yes. Nyimpan huruf doang berarti. Tahun 70 loh, tahun 70. 8 kilo. Feeling gue B deh kayaknya 80. Feeling lu B. Oke. bisa Hah? ganti nggak? Hah? Ganti Yakin nggak ya? Udah gua kunci nih kayaknya Ya nih. udah B aja. B ya? Oke. Jawabannya benar ya. 80 kilobyte ya. Jadi disket itu muncul pada tahun 1970 ya, dan pada dasarnya itu adalah media untuk penyimpanan data ya. Dan perangkat tersebut memiliki ketampilan sebesar 8 inci ya, dan dapat menyimpan 80 kilobyte data. Oke. Ya, oke. Dan kemudian seiring waktu tampilan disket semakin mengecil, kapasitas dan penyimpanannya semakin besar, seperti yang kita tahu sekarang sudah menjadi USB flash disk. Flash disk, Ya, seperti hard itu disk, ya. ya. Oke, jadi skor terakhir adalah 4 untuk Bro Yuda ya. Tadi kan dapat bonus Ya, poin ya, 2 ya.
Dan 5 untuk Bro Chris ya. Masih kembali. Masih Oke. kalah nih. Sayang sekali double point terakhir tidak berhasil disikat oleh Bro Yuda ya. Oke, congratulations buat Bro Chris nih untuk ini gitu. Gak apa-apa, yang penting gak 0-0 banget lah. Iya. Yang menarik adalah kita ngomongin soal disket ya. Yes. Jadi simbol untuk nge-save dokumen Office itu kan bentuknya disket. Iya. Jadi anak-anak Gen Z sekarang tuh bingung kenapa Bentuknya begitu. bentuknya seperti itu gitu. Karena mereka nggak pernah ngelihat disket itu seperti Iya, apa. iya, iya. Ya. Itu is a fun fact ya. Sekarang Iya. ini pada anak-anak zaman sekarang lihat ini kan nggak pernah lihat seperti ini gitu. Tapi kenapa logonya harus seperti itu gitu ya? Benar. Anak-anak zaman now harus dicerahkan nih. Zaman kita tuh pakai disket, tuh Iya, pakai iya. disket ngeprint gitu, nge-save data, ngumpulin tugas tuh pakai disket. Iya. Bentuknya tuh kayak tombol save tuh. Benar sekali ya, Iya, kenapa saya benar sekali. Belum lumrah tuh ngirim tugas lewat email, print, Iya. print. Iya, Belum ada ya gitu. Belum ada. Nah, oke, tadi adalah ice breaking kita ya untuk kita games-games yang menarik dan kadang-kadang mungkin bisa memberikan kita wawasan baru ya. Nah, Iya. berikutnya apa nih Bro Chris? Kita akan memberikan something nih kayaknya. Oke, kita punya giveaway menarik. Jadi seperti episode-episode sebelumnya, kita akan bagi-bagi hadiah untuk semua penonton kita yang paling aktif begitu. Nah, jadi kali ini di setiap episode kami akan memberikan satu headset HyperX untuk penonton yang memberikan komen terbaik di bagian kolom komen di bawah ini. Pertanyaannya adalah mengapa industri kreatif di Indonesia itu perlu diperhatikan? Jadi kira-kira bisa dielaborate pendapat dari para penonton nih. Kira-kira mengapa sih industri kreatif di Indonesia itu penting dan harus diperhatikan oleh kita semua? Oke. Seperti itu. Nah, seperti biasa kita mungkin dari kita semua kita akan memberikan pendapat kita juga ya mengapa industri kreatif ini itu di Indonesia itu perlu diperhatikan. Nah, mungkin gue akan sedikit memberikan pendapat gue ya untuk ini ya, dan nanti dilanjutkan oleh Bro Yuda dan juga Bro Chris ya. Nah, kalau menurut gue industri kreatif itu adalah salah satu industri yang tidak hengkang dimakan masa, menurut gue ya. Semua orang membutuhkan creativity dan terutama kalau kita ngomong, gue sedikit mencoba menarik benang ke dalam dunia edukasi ya. Di edukasi itu kalau kita benar-benar jago secara akademis ya, kita jago menghafal, jago matematika dan lain-lain, it's a score. Yes, it's a score, nilai akademis tinggi benar ya. Tetapi pada saat dia masuk dunia pekerjaan, dia memasuki dunia dunia istilahnya setelah sekolah ya. Semua itu membutuhkan yang namanya creativity untuk dia bisa survive di dalam adapt dalam sebuah kehidupan ya saat ini ya. Jadi gue melihat balik lagi industri kreatif itu is about creativity dan menurut gue ini kreatif ini sangat-sangat penting sekali ya untuk kita istilahnya tetap bisa dikembangkan terus gitu baik kita pribadi ataupun kalau kita ngomong lebih skala yang lebih besar yaitu di Indonesia tentunya industri ini bisa membantu untuk istilahnya pemasukan dari buat sebuah negara yang ini istilahnya dan baik lagi seperti yang tadi Bro Yuda juga sempat bilang talent Indonesia itu nggak kalah istilahnya dengan talent yang ada di luar negeri ya. Approve ini, itu. ya. Approve Oke, nah menurut lo gimana kalau Bro Yuda? Mungkin alasan kenapa industri kreatif harus diperhatiin tadi udah banyak gue sampein kali ya. Kenapa sepotensial apa industri kreatif. Tadi gue mikir gue nih jadi kayak lagi kampanye gitu. Iya gak sih? Cuman enggak, karena memang sepotensial itu industri kreatif. I mean gini nih, ngomongin kreatif ya, kita lihat di hal-hal yang kita bisa lihat di keseharian lah. Ya. Dulu gue zaman SMP atau nggak zaman SMA lah, gue belum bisa dapet duit. Zaman sekarang anak-anak, gue ngelihat ya di aplikasi TikTok let's say, jam 12 pada live yang salesnya tuh sebulan bisa ratusan juta. Anak SMA jualan baju di live, that's a creative things. You see the opportunity and then you create with your own point of view gitu. Lo ngelihat sesuatu, lihat opportunity, oke bisa nih. Nah itu creativity. Maksudnya dari hal sesimpel itu udah bisa menunjukkan seberapa besar potensi industri kreatif. Apalagi kalau misalnya udah ada kata industri ya, berarti kan kita tolak ukurnya akan ke bagaimana dia berkontribusi terhadap hal-hal yang berbau dengan pendapatan, materialistik lah. Itu potensinya gede. Even sebenarnya industrinya cukup stressful dalam artian gini, lo dituntut untuk kreatif, cuman tensi industrinya tuh tinggi. Jadi belum ada kesepahaman antara seluruh pelaku industri baik orang yang melakukan atau orang yang menggunakan jasa kreatif itu sendiri dan lain-lain untuk bisa menciptakan lingkungan. Gue tahu kerja tuh pasti capek, cuman menciptakan lingkungan yang sehat lah. Gue sampai pernah dengar paradoksnya anak-anak agensi itu kalau tidur tuh sampai subuh atau kayak gimana nggak tidur ya. Iya gitu kan. Itu that's kind of yang gue concern sebenarnya ya mengenai even gue tahu kayak campaign tuh larinya kencang dan lain-lain. Cuman mau sampai kapan kayak gitu. Kayak
harus di cracking bersama, apa yang harus dievaluasi dari setiap stage proses kreatif tersebut. Karena ya potensinya besar sekali, dan untuk para pelakunya mudah-mudahan bisa terus berkarya, bisa terus berkembang dan terus kreatif ya, karena ya kreatif itu bagian dari jiwa kan sebenarnya. Benar. Kayak yang lu bilang tadi, itu bukan masalah lu ngasilin karya seni, kreatif itu cuman lu nge-cracking sebuah problem, nge-cracking sebuah situasi yang somehow point of view-nya nggak dilihat orang. Kayak ojek online tuh kan saya point of view-nya nggak dilihat orang. That's a creative things and it become huge business gitu. Ya, ya. Itu jadi kenapa industri kreatif tuh di tengah perkembangan dunia menurut gue sangat penting, dan harus teman-teman concern sekali sama industri kreatif gitu, dan berkolaborasi bener kata lo tadi. Ya. Oke. Nah, kalau menurut lo gimana Bro Chris? Kalau menurut gue sendiri, industri kreatif sesuatu yang dekat dengan kita ya. Jadi like almost everyday things in our life itu related to creative industry begitu. Kita let's say ngomong lah bahwa misalnya kayak dunia perfilman begitu, hal-hal yang mungkin kita tunggu-tunggu nih kalau misalnya ada film bagus begitu. Kemudian Netflix misalnya begitu, kita mulai melihat bahwa banyak sekali mulai ada original Netflix tapi dari Indonesia begitu. Dan memang itu menjadi satu part of our life sekarang begitu. Bagaimana akhirnya itu menjadi satu bagian besar dalam perjalanan kehidupan kita juga. Dan gue percaya ini juga menjadi satu bagian yang bisa menggerakkan perekonomian negara kita juga lah begitu. Nah kemudian mungkin dari sudut pandang yang lain, gue melihat bahwa sisi kreatif itu harusnya menjadikan kita work smart, not work harder begitu. Jadi ketika akhirnya kita ngomongin soal problem solving pun, akhirnya sisi kreativitas ini akhirnya yang mendorong kita untuk work smart nih, gimana kita bisa solving problem tapi dengan lebih efisien dan lebih cepat. Mungkin seperti itu kalau dari gue. Oke, setuju sekali ya. Jadi kita tadi melihat memang kita semua setuju ya bahwa industri kreatif ini sangat penting sekali dan perlu diperhatikan ya, terutama di Indonesia ya. Tadi marketnya sangat besar, berbagai macam potensi yang tadi kita lihat, dan tentunya stigma-stigma yang mungkin kadang-kadang orang berpikir, wah kalau gue cemplung ke dunia kreatif, wah kayak tadi misalnya harus ngalong lah atau apa, itu sakit kayaknya mah, no life atau apa, itu kayaknya udah harus kita mulai rubah ya. Anxiety, butuh healing katanya Mas sekarang. Ya, nah jadi itu udah harus mulai kita rubah ya, dan tentunya kita berharap semua bisa berubah ke something yang lebih healthy ya. Betul. Even though susah ya. Cuman maksud gue tuh kalau ada problem di situ, ada fraud lah kalau gue bilang. Coba dilihat terus di improve. Kayak ngasilin laptop kan dulu kan nggak sekencang ini kan. Oh ada fraud di sini. Oh ini benerin kayak gini. Jalan. Nah cuman kenapa gue tadi bilang ada regulasi, karena ini butuh peran bukan dari para pelakunya saja, tapi ya dari kliennya iya, dari marketnya iya. Jadi bisa tumbuh bersama dengan sehat. Ya, butuh the whole ecosystem ya untuk menjalankan itu. Exactly. Ekosistem, betul. Alright. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bro Yuda yang boleh menyempatkan waktunya super sibuk untuk datang ke sini. Udah diundang ke sini, happy banget. Setnya kalian keren. Thank you. Dan kita semua berharap ya bahwa penonton-penonton yang mendengarkan podcast kita hari ini bisa mendapatkan insight yang banyak, terutama dari industri kreatif itu sendiri. Yes, dan jangan lupa untuk klik like ya, komen jawaban kalian yang ada di bawah ini. Tadi pertanyaannya tadi sudah disampaikan, dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel kami. Pertanyaannya saya ulang kembali, kenapa industri kreatif di Indonesia perlu diperhatikan ya? Berikan jawaban kalian yang menarik, dan siapa tahu kalian adalah orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari kami. Iya, dan untuk penonton kami dimanapun kalian berada, pantau terus channel kami, karena episode berikutnya kita akan membahas tentang Free Your Ambitious Mind, dan tentu saja tamu yang akan kami undang akan lebih spesial lagi. Gitu. Oke, saya Franz. Dan saya Chris. Sampai jumpa di episode Check It Out berikutnya. Thank you. Justru sebenarnya setelah pandemi demand-nya bertambah sih untuk visual gitu, karena kan semuanya online terus virtual, jadi makin banyak kebutuhan yang sifatnya visual based gitu kan.